Selamat pagi Sri Kandi, bertemu kembali dengan pembelajaran biologi dengan materi Kingdom Animalia, materi kedua. Pada materi pertama kemarin kita sudah membahas mengenai klasifikasi Kingdom Animalia berdasarkan tulang belakang ya. Kingdom Animalia berdasarkan tulang belakang dibedakan menjadi dua, vertebrata dan avertebrata. Tentu masih ingat kan ya teman-teman? Selanjutnya, klasifikasi kedua itu berdasarkan simetri tubuh. Kingdom Animalia berdasarkan simetri tubuhnya dibedakan menjadi dua, simetri bilateral dan simetri radial. Apa itu simetri tubuh? Tentu teman-teman biasa mendengar kata-kata simetri ya, simetri atau harus simetris. Nah, itu seperti apa sih? Artinya apa sih dalam biologi? Dalam biologi, simetri tubuh itu adalah distribusi seimbang dari bagian atau bentuk tubuh duplikat dalam tubuh suatu organisme. Maksudnya itu adalah simetri itu sumbu yang bisa membagi tubuh itu ke dalam dua bagian dengan komponen yang sama atau bisa menjadi duplikat seimbangnya seperti itu. Kalau manusia, simetri sumbu simetrinya di mana? Apakah mendatar di bagian perut? Tentu tidak ya, ketika kita dipotong di bagian perut, maka yang terbentuk adalah dua bagian tubuh, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Tentu komponennya berbeda. Tetapi ketika kita dipotong secara memanjang atau dari atas ke bawah, maka tubuh yang terbagi menjadi dua itu memiliki duplikat atau komponennya sama antara kanan dan kiri. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih ke simetri bilateral. Jika simetri bilateral itu maka tubuh hanya dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari bagian simetri. Kalau seperti ini contohnya itu bisa tadi Ibu bilang, jika kita berarti manusia ya, manusia termasuk animalia ya teman-teman. Simetri bilateral itu bisa contohnya manusia. Ketika dia dipotong jadi dua ya berarti hanya pada bagian sumbu simetrinya saja, tidak bisa ngawur atau acak. Tapi beda dengan simetri radial. Kalau simetri radial, tubuh dipotong menjadi dua dengan bagian yang sama, rata, meskipun dipotong dari berbagai sisi. Contohnya bisa kolenterata. Simetri bilateral itu terdiri dari animalia atau hewan-hewan yang termasuk simetri bilateral itu tubuhnya pasti terdiri dari anterior atau bagian kepala, dorsal bagian dada, ventral bagian perut, posterior bagian ekor atau bagian belakang. Simetri bilateral itu ada 4 bagian nih, maka dia hanya bisa dipotong sesuai sumbu simetrinya saja, tidak bisa asal. Tetapi simetri radial itu ada 2 bagian, oral dan aboral. Oral lapisan atas atau dekat mulut, dan aboral itu lapisan bawah atau jauh dari mulut. Maka dia bisa dipotong dari berbagai sisi. Contohnya kita lihat seperti ini. Ada radial simetri pada kolenterata, kalian bisa lihat bisa dipotong lurus, bisa dipotong seperti ini, atau bisa dipotong seperti ini. Kan? Dia nanti akan terbentuk bagian yang sama, yaitu ada sisi oral dan sisi aboralnya. Di sini oralnya, di sini aboralnya, dekat mulut dan jauh dari mulut. Tetapi kalau bilateral, dia hanya bisa dipotong hanya pada sumbu simetrinya saja. Jika dia seperti ini dipotong tidak bisa karena tidak duplikasi, maka dia hanya satu yang bagian dipotong. Oke? Di sini ada anterior, ada dorsal, ada bidang simetri, ada ventral, ada posterior. Seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Nah, yang lebih jelas ya, dipotong. Ketika ini dipotong, menggok seperti ini dari sini ke sini, nggak bisa.
Karena jika dipotong seperti itu tadi, maka yang terbagi bagiannya itu tidak duplikasi atau tidak memiliki komponen yang sama, maka tidak bisa. Tetapi beda jika yang ini tadi, radial, simetri radial. Ketika kolentra tadi dibagi seperti ini, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini, maka tubuh yang terbagi menjadi dua itu sama bagiannya, yaitu ada oralnya dan ada aboralnya. Seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi animalia berdasarkan lapisan tubuhnya. Berdasarkan lapisan tubuhnya dibagi menjadi dua, diploblastik dan triploblastik. Diplo berarti lapisan tubuhnya ada dua. Triplo berarti lapisan tubuhnya ada tiga. Sebenarnya kata-kata biologi itu di itu pasti dua, tri itu pasti tiga. Mudah untuk dipahami ya teman-teman. Diploblastik itu terdiri dari eksoderm dan endoderm, lapisan eksoderm dan endoderm saja. Sedangkan triploblastik atau lapisan tubuh yang memiliki tiga lapis itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sebenarnya ekto, endo, mesoderm itu apa sih? Nah, kita lihat di sini. Ektoderm itu lapisan paling luar. Yang ini atau biasa di sini itu terbentuk epidermis dan sistem saraf. Kulit itu termasuk ektoderm ya. Yang kedua ada lapisan tengah atau biasa nanti tumbuh terbentuk jaringan otot itu mesoderm. Yang lapisan paling dalam itu ada endoderm, itu usus dan kelenjar pencernaan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk klasifikasi animalia yang ketiga berdasarkan rongga tubuh. Rongga tubuh dibedakan menjadi tiga, aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Aselomata itu dia tidak punya rongga tubuh, sedangkan pseudoselomata dia memiliki rongga tubuh tapi semu. Dan selomata dia memiliki rongga tubuh yang sejati atau terlihat jelas. Nah, kita lihat komponennya dan hewan-hewan mana saja yang termasuk aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Kita lihat di sini strukturnya. Ketika dia dikatakan aselomata atau tadi dia tidak punya rongga, terlihat dengan jelas di sini tidak ada rongga ya teman-teman. Oke, di sini dia tidak ada rongga. Kita lihat di sini ada digestive cavity, ada endoderm, ada mesoderm, dan ada ectoderm. Sedangkan maaf teman-teman, di sini dia ada lapisan semu, rongga semu di sini, pseudokolom. Nah, ini kolom rongga yang semu. Sedangkan selomata itu ada rongganya yang terlihat dengan jelas atau sejati. Kolomnya, kolom atau rongga ya teman-teman di sini. Contohnya apa saja? Aselomata itu contohnya platyhelminthes, jenis-jenis cacing platyhelminthes. Kalau pseudoselomata yang ini dimiliki oleh kelas Nematelmintes. Sedangkan aselomata tadi platyhelminthes, pseudoselomata itu Nematelmintes, dan yang terakhir selomata itu adalah kelas-kelas seperti Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chordata, Echinodermata. Sebenarnya ini dibagi menjadi dua ya, kelas Protostomata dan Deuterostomata. Protostomatanya itu adalah Annelida, Arthropoda, dan Mollusca, sedangkan Deuterostomata itu termasuk adalah Chordata dan Echinodermata. Oke teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini kita membahas kelanjutan dari klasifikasi animalia tentang simetri tubuh, lapisan tubuh, rongga tubuh. Ya teman-teman, selanjutnya
Ibu sudah memberikan kalian PDF, dan di PDF itu juga ada materi filum Porifera, Colenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Mohon teman-teman juga mempelajari. Jika ada yang teman-teman merasa bingung, bisa untuk menghubungi Ibu dengan WA seperti itu. Mohon teman-teman pelajari lagi dari materi pertama dan materi kedua. Besok pada pertemuan selanjutnya, awal pertemuan kita akan ada post test mengenai materi 1 dan materi 2. Juga besok ada video pembelajaran mengenai filum Colenterata, Porifera, Nemathelminthes, Platyhelminthes, dan Annelida, dan film-film yang lainnya. Oke, tetapi sebelumnya mohon untuk teman-teman pelajari terlebih dahulu ya. Semangat belajar, Tuhan memberkati.